Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dalam karya misi atau karya pelayanannya di hadapan umum, itu adalah tantangan yang datangnya dari para pemimpin agama Yahudi. Kalau kita ingat warta Injil hari Minggu yang lalu, Yesus bicara tentang para undangan yang tidak saja menolak untuk hadir dalam pernikahan anak raja, tapi bahkan mereka menangkap, menyiksa, dan membunuh para hamba utusan raja. Siapa para undangan itu? Undangan yang jahat itu? Ya tentu itu ditujukan kepada para pemimpin agama Yahudi. Atau ketika 2 minggu yang lalu Yesus itu bicara tentang penggarap-penggarap yang jahat, yang ketika pada saatnya diminta apa yang menjadi kewajibannya, dia bukannya memberi, malah juga menyiksa dan menangkap, membunuh para hamba utusan dari pemilik itu, kebun anggur itu. Nah, siapa penggarap-penggarap yang jahat itu? Ya pemimpin agama Yahudi. Atau kemudian dulu ketika Yesus bicara tentang 2 orang anak yang sulung, disuruh oleh ayahnya pergi ke kebun anggur, lalu anak itu katakan iya, tapi kemudian dia tidak melakukan kehendak ayahnya. Nah, itu ditujukan kepada mereka juga. Jadi ini kritikan-kritikan yang luar biasa tajam ya dilancarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, apa yang kita dengar hari ini dalam warta Injil Matius itu, kalau kita boleh bilang, itu menjadi semacam serangan balik. Tadinya Yesus melancarkan kritikan kepada mereka, nah sekarang giliran mereka mau menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Dan yang menarik ketika mereka itu mengutus ya utusannya kepada Yesus, jadi ada 2 kelompok yang bergabung ini. Jadi ada kelompok Farisi, ada kelompok Herodian. Nah, kelompok Farisi kita tahu mereka mengambil posisi katakanlah anti terhadap kekuasaan Romawi waktu itu. Nah, sebaliknya kelompok Herodian mereka justru pro. Jadi sebetulnya dalam keseharian 2 kelompok ini berbeda. Tapi kali ini yang mengherankan, yang menarik adalah mereka tiba-tiba kompak, berjalan bersama, lalu kemudian datang untuk menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Jadi Yesus bagi mereka itu seperti musuh bersama. Dan sebelum mereka menyampaikan pertanyaannya, mereka terlebih dahulu mengungkapkan dengan jujur pendapat mereka tentang Yesus. Ketika mereka katakan, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur menjalankan jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun sebab Engkau tidak mencari muka." Pengakuan mereka. Artinya bagi mereka Tuhan Yesus itu adalah seorang yang memang sungguh-sungguh berpegang teguh pada prinsip. Artinya di mata mereka Tuhan Yesus itu adalah seorang pribadi yang tidak mampu atau yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh berbagai macam pendapat, yang teguh pada pendapat dan prinsipnya sendiri. Tidak mencari muka, ya tidak mencari kehormatan, tidak mencari kekuasaan, jadi lurus. Baru mereka menyampaikan pertanyaannya, boleh atau tidak membayar pajak kepada kaisar? Saya tidak perlu menjelaskan itu, tapi saya hanya ingin katakan bahwa apakah Yesus nanti menjawab boleh atau tidak boleh, itu sama-sama berbahayanya untuk Yesus. Karena dengan demikian mereka dapat menemukan kesalahan Yesus, artinya mereka kemudian punya alasan untuk menangkap Yesus di situ. Tapi Yesus itu ya boleh dikatakan itu luar biasa, dan kita tahu Yesus itu adalah kebijaksanaan Allah. Dikatakan tadi bahwa Yesus tahu kejahatan hati mereka. Maka Yesus menyampaikan sebuah jawaban yang barangkali mereka tidak pernah sangka-sangka. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, kepada Allah apa yang menjadi hak Allah.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagi kita jawaban Yesus ini mengandung pesan demikian. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan karena kita beriman kepada Allah, kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Tapi jangan sampai iman kita kepada Allah itu lalu membuat kita abai atau lalai terhadap kewajiban kita di dalam dunia, di dalam masyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pun sebaliknya, jangan sampai tindakan kita melaksanakan kewajiban kepada dunia, kepada masyarakat, bangsa dan negara, lalu kemudian membuat kita kehilangan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Karena memang kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam dunia, dalam masyarakat, dalam bangsa dan negara, menunaikan kewajiban kita juga. Tapi yang satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa di dalam diri kita ini kita membawa tanda-tanda milik Allah. Jadi kemanapun kita pergi, ada tanda-tanda milik Allah di dalam diri kita masing-masing. Para saudara dan saudari sekalian, hari ini gereja juga menetapkannya sebagai hari Minggu misi evangelisasi. Nah, hari ini Paus Fransiskus itu meminta kita untuk merenungkan pengalaman dua murid yang dalam perjalanan menuju Emmaus. Nah, kita tahu dua murid Emmaus itu adalah dua murid yang mengalami kesedihan, kekecewaan, bahkan kehilangan harapan karena kematian guru mereka yang menjadi harapannya, kematian Tuhan Yesus. Tapi dalam kekecewaan dan keputusasaan mereka, Yesus kemudian menghampiri, datang, berdialog dengan mereka. Dan mereka atau hatinya yang tadinya itu sedih, kecewa, putus asa, tiba-tiba kemudian berubah. Hatinya dikatakan berkobar-kobar. Terutama ketika Yesus pertama menjelaskan isi kitab suci kepada mereka. Dan yang kedua ketika Yesus memecah-mecahkan roti yang mengingatkan kita akan Ekaristi. Jadi luar biasa ya, pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus itu membuat hati orang itu bisa berubah, bisa berkobar-kobar seketika. Dan kalau kita bicara tentang karya misi evangelisasi, memang faktor pendorongnya itu mesti ditemukan di dalam pengalaman perjumpaan pribadi dengan Allah itu. Kalau kita tidak punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Allah melalui sabdanya, melalui Ekaristi, maka karya misi evangelisasi itu menjadi hanya semacam sekedar sebagai kewajiban. Tapi kalau didorong oleh pengalaman akan cinta kasih Allah, maka itu akan dilakukan. Karya misi itu akan dilakukan dengan penuh antusiasme. Dan kalau yang mendorong itu adalah pengalaman akan Allah yang adalah kasih itu, maka saya pikir kalau kita mau melihat apakah karya misi kita itu sudah sukses atau tidak, tolok ukurnya juga adalah kasih. Artinya sejauh mana kasih Allah yang kita bawa itu sudah membuat hati orang-orang yang kita layani itu berkobar-kobar. Jadi titik tolaknya adalah pengalaman akan kasih Allah. Tolok ukur juga untuk melihat, menilai sukses atau tidaknya, itu juga adalah kasih itu sendiri. Dan satu hal yang tidak pernah boleh kita lupakan dalam karya misi evangelisasi, yaitu bahwa kalau Tuhan sudah mengutus kita, maka Dia juga akan memberikan jaminan perlindungan ilahi kepada kita. Nah, di dalam Injil Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada jaminan perlindungan ilahi dalam karya misi kita. Karena karya misi kita itu karya misinya Allah. Kita hanya berusaha untuk mengambil bagian di dalam karya misi Allah itu sendiri. Karena itu para saudara, Bapak Ibu sekalian, marilah kita di dalam karya misi kita setiap hari dengan berbagai macam profesi dan panggilan hidup kita masing-masing, kita senantiasa melibatkan Allah, melibatkan Roh Kudus yang menjadi aktor utama dalam karya misi evangelisasi kita. Amin. Mari kita semua berdiri, kita ungkapkan iman dan kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat.